Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Giovanni Labibah. Nama saya Lailatul Hasanur Azizah. Kami akan mempresentasikan tentang Perang Saudara di Suriah. Memicu 5 faktor. Yang pertama ada Arab Spring. Arab Spring yaitu gelombang demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang juga melanda Suriah. Yang kedua ada ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat Suriah tidak puas dengan pemerintah otoriter Presiden Bashar al-Assad. Yang ketiga ada korupsi. Korupsi di Suriah mencakup berbagai hal, seperti lisensi untuk membuka toko kecil atau registrasi mobil. Dan yang keempat ada migrasi. Migrasi kekeringan ekstrim yang disebabkan oleh manusia menyebabkan migrasi yang skala besar. Migrasi ini menyebabkan memperburuk tekanan sosial dan ekonomi yang mendasari jatuhnya Suriah. Dan yang terakhir, kelima, ada media sosial. Penggunaan media sosial menjadi penting bagi jaringan aktivis yang mendukung pemberontakan di Suriah. Dua kubu yang berperang di Suriah. Perang saudara di Suriah merupakan konflik yang kompleks dengan banyak pihak yang terlibat. Namun secara garis besar terdapat dua kubu utama yang saling berhadapan. Yang pertama ada kubu pro pemerintah, yaitu ada pemerintahan dari Suriah dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad. Pemerintahan Suriah didukung oleh militer Suriah dan pasukan keamanan. Yang kedua ada sekutu utama. Rusia dan Iran merupakan sekutu utama pemerintahan Suriah yang memberikan dukungan militer, keuangan, dan politik. Yang ketiga ada kelompok milisi pro pemerintah. Berbagai kelompok milisi termasuk yang didukung oleh Iran juga berperang bersama pemerintahan Suriah. Yang kedua ada kubu dari pemberontak. Yang A ada oposisi Suriah, terdiri dari berbagai kelompok pemberontakan dengan ideologi yang berbeda-beda, mulai dari kelompok moderat hingga kelompok Islamis radikal. Beberapa kelompok oposisi utama termasuk Tentara Pembebasan Suriah. Yang kedua ada sekutu utama. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Turki, dan beberapa negara Teluk Arab memberikan dukungan kepada kelompok oposisi meskipun dukungan ini tidak selalu terkoordinasi dan konsisten. Selanjutnya ada ISIS atau Islamic State of Iraq dan Syria. Adalah kelompok teroris yang terlibat dalam perang saudara Suriah. Mereka telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah timur Suriah pada puncak kekuasaan. Dampak ISIS ada 5. Yang pertama, melumpuhkan ekonomi Suriah, yaitu mempengaruhi penghancuran infrastruktur, pemblokiran jalur perdagangan, penghancuran industri, penggunaan sumber daya alam untuk keuntungan pribadi. Dampak ISIS yang kedua ada memanfaatkan sumber daya Suriah. Lalu yang ketiga, memicu persaingan kekuasaan antar negara, yaitu yang mempengaruhi perebutan sumber daya alam, pengaruh ideologi, dan perebutan pengaruh di Timur Tengah. Lalu dampak yang keempat, memfasilitasi terorisme global yang mempengaruhi jaringan internasional, penggunaan teknologi, dan penggunaan dana. Lalu dampak yang terakhir, dampak yang kelima, yaitu memicu krisis kemanusiaan yang mempengaruhi penggunaan kekerasan, pengusiran dan penghancuran infrastruktur. Berapa tokoh dalam perang saudara di Suriah? Yang pertama ada dari pro pemerintah. Tokoh yang pertama yaitu Bashar al-Assad. Kontroversial dalam politik internasional, dia dianggap oleh sebagian orang sebagai seorang diktator yang bertanggung jawab atas konflik di Suriah. Namun, ia juga memiliki pendukung yang menganggapnya sebagai pemimpin yang kuat dan mampu menjaga stabilitas Suriah. Yang kedua, pasukan pertahanan nasional. Ada beberapa tokoh. Yang pertama, komandan lokal, yaitu tokoh masyarakat setempat atau mantan anggota militer yang memiliki pengaruh di wilayah mereka. Yang kedua, ada perwira penghubung. Mereka mungkin perwira militer yang ditugaskan ke NDF atau anggota NDF yang memiliki pengalaman militer sebelumnya. Yang ketiga, ada tokoh masyarakat. Ada beberapa tokoh masyarakat seperti pemimpin agama atau kepala suku mungkin memiliki pengaruh dalam merekrut atau memobilisasi anggota NDF di wilayah mereka. Yang ketiga ada Partai Baath. Partai Baath adalah partai politik yang menganut ideologi Baathisme, sebuah ideologi nasionalis Arab yang menyerukan penyatuan bangsa Arab. Selanjutnya ada beberapa tokoh dalam perang saudara di Suriah dari pemberontak. Yang pertama
pertama ada Hayat Tahrir, yaitu kelompok Islam yang aktif terlibat dalam perang ini. Kelompok ini terbentuk dari Jabhat al-Nusra yang sebelumnya merupakan cabang Al-Qaeda di Suriah. Ia memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam. Kelompok ini dikenal karena taktik mereka yang terlibat dalam berbagai pertempuran sengit selama Perang Saudara. Yang kedua ada Nureddin El-Zinki. Lalu yang terakhir ada Tentara Nasional Suriah. Beberapa tokoh yang terlibat. Yang pertama ada Riyad Al-Ashad, yaitu kolonel angkatan darat. Yang kedua ada Ahmad Al-Jarba, yaitu presiden koalisi nasional. Yang ketiga ada Salim Idris, yaitu kepala staf FSA tahun 2012 sampai 2014. Lalu ada Abdul Jabbar Al-Okaidi, yaitu komandan brigade Tauhid. Lalu yang terakhir ada Mustafa Sijari, yaitu komandan divisi Hamzah.